Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santriyin dan santriat Pondok Pesantren Tanwiriyah yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai anugerah dan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Habibina wa Syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Anak-anakku, santriyin dan santriat Pondok Pesantren Tanwiriyah, kami merasa yakin bahwa kalian sudah merindukan untuk kembali ke Pondok Pesantren Tanwiriyah untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari yang biasa kita laksanakan di pondok pesantren ini. Namun karena situasi dan kondisi yang seperti ini, di dalam rangka membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, maka dengan berat hati kami telah memutuskan untuk memperpanjang liburan kalian. Namun walaupun demikian, kami berpesan kepada kalian semua agar pertama, mari kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak taubat, istighfar, membaca Al-Quran, membaca doa, berzikir, sholawat, membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid, hauqalah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Di dalam berdoa, selain apa yang telah kami bagikan kepada kalian, coba tambahkan doa berikut ini yang mudah-mudahan semoga Allah segera mengangkat penyakit virus corona ini, COVID-19 ini dari negeri kita tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidzil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu
alal hayyil ladzi la yamut isrif annal adza innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi saya bacakan, tahassantu bidzil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut isrif annal adza innaka ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 3 kali setiap kalian selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian juga dibaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Diulangi, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini pun dibaca 3 kali setiap kalian selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian pesan kami yang berikutnya, kalian harus tetap tenang, jangan takut atau khawatir yang berlebihan. Tapi kita wajib ikhtiar serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan kami, manfaatkan keberadaan kalian di rumah ini dengan sebaik-baiknya. Belajar dan belajar terus. Bahkan dianjurkan kalian mempunyai program atau target setiap hari kalian harus bisa menghafal umpamanya 3, 4, 5 ayat Al-Quran atau 3, 4, 5 buah hadis sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bukankah ini kesempatan, peluang bagi kalian untuk selalu memperoleh ilmu dan hafalan yang banyak. Kalian sudah hafal hadis ightanim khamsan qabla khamsin. Kemudian yang ingin kami tekankan di sini, manfaatkan keberadaan kalian di rumah ini untuk membantu serta menyenangkan dan membahagiakan orang tua kalian di rumah. Kita tahu di dalam ayat Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah atau cis. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di dalam hadis yang diterima dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Saya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun. Lalu saya bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Qol, baginda Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dari hadis tadi dapat diambil pelajaran bahwa sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Sedangkan hak manusia yang paling utama adalah hak kedua orang tua. Adapun pengorbanan yang paling utama adalah jihad. Karena amal ini sarana untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, sholat dan jihad secara bersampingan, secara bersamaan merupakan bukti pentingnya amal-amal tersebut di dalam agama Islam. Anak-anakku sekalian, betapa besar hak kedua orang tua di dalam Islam, sehingga kita tidak akan dapat membalas budi kedua orang tua kita, sekalipun kita mengerahkan segenap kemampuan kita untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua kita. Bahkan sekalipun kita mencontoh Uwais Al-Qarni yang telah menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, kerajaan Arab Saudi, untuk melaksanakan ibadah haji, di mana beliau telah menggendong ibunya juga dalam pelaksanaan tawaf di sekeliling Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Itu pun tidak akan dapat membalas budi
kedua orang tua kita. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seseorang tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak atau hamba sahaya. Kemudian ia membelinya lalu memerdekakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan pesannya untuk memperlakukan ibu dengan sebaik-baiknya, mengingat kelemahan dan kebutuhan ibu, serta menunjukkan bahwa derajat ibu 3 tingkat di atas ayah. Kita tahu hanya ibu yang bisa mengandung, ibu yang melahirkan anaknya dengan mempertaruhkan nyawanya, dan ibu yang menyusui. Tentunya ketiga hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh ayah. Selain itu, rata-rata anak lebih berani kepada ibunya karena ibunya dianggap lemah, sementara mereka tidak berani macam-macam kepada ayahnya. Biasanya ayahnya lebih galak dibandingkan ibunya. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Baginda Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qala summa. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab lagi, ummuka, ibumu. Qala summa man. Laki-laki tadi bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian siapa lagi? Dijawab oleh Rasul, ummuka, ibumu. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi untuk keempat kalinya kepada baginda Rasul, summa man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru baginda Rasul menjawab, abuka, ayahmu. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rohima anfu, summa rohima anfu, summa rohima anfu man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Rawahu Muslim. Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa tua, baik salah satunya atau keduanya, tetapi ia tidak masuk surga.
Berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban. Meskipun kedua orang tua itu masih muda, sementara dikhususkan penyebutan masa tua dalam hadis tadi dimaksudkan untuk lebih menguatkan komitmen kewajiban tersebut. Karena kebutuhan mereka terhadap bakti anaknya semakin besar di usia senja. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang menyebabkan manusia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan siksa di dalam neraka. Anak-anakku tercinta, percayalah, jika sekarang kalian pandai menyenangkan kedua orang tua kalian, selalu membuat orang tua kalian bahagia dan bangga memiliki anak-anak yang solih dan solihah, yang senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jika kelak kalian memiliki anak-anak, mereka pun akan melakukan hal yang sama kepada kalian. Selalu menyenangkan dan membahagiakan kalian. Tapi sebaliknya, jika kalian selalu membuat orang tua kalian kecewa, sedih, kesal, bahkan sampai menangis karena ulah kalian, maka bersiaplah kalian kelak diperlakukan hal yang sama atau bahkan lebih lagi oleh anak-anak kalian. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barru abaakum tabarrakum abnaukum." Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Anak-anakku sekalian, barangkali untuk pertemuan yang pertama ini dari saya dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan pesan-pesan dari saya dan juga mengamalkan apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya serta mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.